Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasanah dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Saya akan menampilkan tugas praktik video sistem perkemihan. Selamat menyaksikan. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut ke dalam air dan keluar berupa urin. Organ-organ penyusun sistem perkemihan adalah 2 buah ginjal, 2 ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 uretra. Ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 yang melekat langsung pada abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis destra yang besar. Fungsi ginjal meliputi 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. Dan 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mempunyai selubung, yakni kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, dan korpus adiposa pararenal. Terdapat nefron dalam ginjal. Nefron merupakan suatu unit fungsional di mana di setiap ginjal memiliki 1 juta nefron. Bagian-bagian nefron. 1. Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman atau ujung buntut tubulus ginjal yang bentuknya seperti kapsula cekung menutupi glomerulus yang saling melilitkan diri. Glomerulus menerima darah dari arteriola afferent dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola afferent. Natrium secara bebas difiltrasi dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi dalam plasma. Kalium juga difiltrasi secara bebas, diperkirakan 10-20% kalium plasma terikat oleh protein dan tidak bebas difiltrasi sehingga kalium dalam keadaan normal. 2. Tubulus proksimal. Tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 55 mm, bentuknya berkelok-kelok menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali ke korteks. Sekitar 2/3 dari natrium yang terfiltrasi diabsorpsi secara isotonik bersama fluorida dan melibatkan transportasi aktif natrium. Peningkatan keabsorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan natrium. Hal ini dapat mengganggu pengenceran dan pemekatan urin yang normal. Kalium direabsorpsi lebih dari 70% kemungkinan dengan mekanisme transportasi aktif. Lengkungan Henle bentuknya lurus dan tebal diteruskan ke segmen tipis, selanjutnya ke segmen tebal. Panjangnya 12 mm, total panjang ansa Henle 2-14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali pada cabang ascendens ansa Henle dan natrium bergerak secara pasif. Untuk mempertahankan penetralan listrik, sekitar 25% natrium yang difiltrasi diserap kembali karena nefron bersifat tidak permeable terhadap air. Resepsi klorida dan natrium di ansa Henle untuk pemekatan urin karena membantu mempertahankan integritas radians konsentrasi medula. Kalium terfiltrasi sekitar 20-25, diabsorpsi pada pas ascendens lekung Henle. Proses pasti terjadi karena radian elektrokimia timbul sebagai akibat dari reabsorpsi aktif klorida pada segmen nefron ini. Tubulus distalis, bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan jauh letaknya dari kapsula Bowman. Panjangnya 5 mm.
Tubulus distalis dari masing-masing nefron termuara ke tubulus koligen yang panjangnya 20 mm. Masing-masing tubtus koligen berjalan melalui korteks dan medula ginjal. Bersatu membentuk suatu duktus yang berjalan lurus dan bermuara ke dalam duktus Bellini. Terusnya menuju calyx minor ke calyx major. Akhirnya mengosongkan isinya ke dalam pelvis renalis pada aspek masing-masing piramid medula ginjal. Panjang nefron keseluruhan ditambah duktus koligen 45-65 mm nefron yang berasal dari glomerulus mempunyai ansa Henle yang memanjang ke dalam piramid medula. Ductus colligens medula bukan merupakan saluran metabolik tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekskresi natrium urin terjadi dengan aldosteron yang paling berperan terhadap berabsorpsi natrium. Natrium ductus ini memiliki kemampuan berabsorpsi dan menyekresi kalium. Berabsorpsi aktif kalium ini terjadi dalam ductus colligens medula. Ureter terdiri dari dua buah saluran masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urineria panjangnya 25-30 cm dengan panjang penampang 0,5 cm. Mempunyai 3 supitan di sepanjang jalan, ialah ginjal berhubungan dengan ureter menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis, dan ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibrosa, otot polos, dan mukosa. Fungsinya menyalurkan hasil ekskresi ginjal menuju kandung kemih. Vesika urinaria. Bagian ini tempat menyimpan urin berdinding otot kuat, bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria pada waktu kosong terletak di apek vesika urin di belakang tepi atas spesies kubis. Permukaan posterior vesika urinaria berbentuk segitiga merupakan muara ureter dan sudut interior membentuk uretra. Uretra merupakan alur sempit yang dipangkal pada kandung kemih dan fungsinya menyalurkan urin keluar. Panjang uretra laki-laki 17,5 sampai 20 cm mulai dari orifisium uretra internal ke dalam vesika urinaria sampai orifisium uretra eksternal pada penis. Panjang uretra wanita 4 cm mulai dari orifisium uretra internal sampai ke orifisium eksternal. Uretra ini terdapat di belakang sungfisis pada dinding anterior vagina menjalur oblik ke bawah dan menghadap ke depan. 3 tahap proses pembentukan urin: filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih, darah yang telah memasuki ginjal akan kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukesa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panel berwarna hitam adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna biru adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Reabsorpsi ini terjadi di tubulus kristal, berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin.